Yo, konnichiwa. Manga ini bercerita tentang cowok bernama Mutomo Shiragi. Kita panggil aja Shiragi. Jadi suatu hari Shiragi ini minjem uang 500 yen sama temennya yang namanya Subaru. Tapi meskipun sebenarnya Shiragi nggak masalahin kapan dikembalikannya, Subaru malah tetap keke mau ngasih jaminan. Dan parahnya lagi, jaminannya malah seorang cewek bernama Akari Miyame, yang tidak lain merupakan adik dari Subaru. Mimin bahas manga acak sebenarnya sambil nunggu-nunggu lanjutan dari Kaiju nomor 8 dan Wistoria rilis. Soalnya lama banget daripada Mimin gak upload sama sekali. Buat kalian yang suka alur seperti ini, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita masih diperlihatkan Shiragi yang saat itu masih ngerasa frustasi. Dia terus ngomong di dalam hatinya, kenapa lah sebelumnya aku minjemin 500 yen itu sama sahabatku. Aku gak nyangka, gara-gara aku minjemin 500 yen aja, dia sampai ngelakuin semua ini. Bahkan dia sampai memberikan adiknya itu kepada diriku. Saat itu, Akari pun terus mendekati Shiragi sambil bilang sama Shiragi, apakah ada hal lain yang harus dia lakukan selain bersih-bersih. Bahkan dia tuh rela ngelakuin apapun selama hal itu memang keinginan dari Shiragi. Shiragi yang ngedengar ucapan itu pun bilang sama Akari kalau dia nggak butuhin hal-hal lain. Di momen ini, tiba-tiba Akari pun langsung bangkit dan bilang sama Shiragi, sepertinya aku tahu, aku mau nyiapin makan malam aja kalau gitu. Senior, tunggu sebentar, aku mau cek isi kulkas terlebih dahulu. Mendengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun saat itu langsung panik banget kan, karena dirinya tuh tahu kalau di kulkasnya tuh nggak ada apa-apa. Tapi karena Akari saat itu udah lari menuju kulkas, dia pun jadi nggak bisa mencegah Akari itu membuka kulkas. Dan kelihatanlah isi kulkas dari sosok Shiragi yang saat itu benar-benar kosong. Yang bikin Akari pun saat itu bingung. Dia pun nanya sama Shiragi, kalau biasanya Shiragi tuh memangnya makan apa? Kok bisa kulkasnya kosong kayak gitu? Shiragi yang ngedengar ucapan dari Akari pun saat itu langsung jelasin. Dia tuh udah biasa beli bekal dari minimarket. Nah, kata-kata kayak gini tuh bikin Akari pun saat itu langsung ngomong, mungkin ini memang terlalu mendadak, tapi lebih baik kita melakukan kuis sekarang juga. Oh iya senior, apakah kau tahu apa yang kurang dalam pola makanmu itu? Ngedengar ucapan kayak gitu, Shiragi pun langsung kebingungan kan, karena dia nggak ngerasa ada yang kurang sama sekali. Tapi tiba-tiba dia pun saat itu langsung ngomong, apakah itu sayur? Yang bikin Akari pun saat itu langsung menyalahkannya, itu bukanlah sayur, tetapi masakan rumah buatan perempuan. Itulah yang kurang dari makananmu. Yang bikin Shiragi pun saat itu makin kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh Akari itu. Tapi sebelum dia bisa memikirkan semuanya, Akari saat itu langsung menarik lengannya sambil mengatakan kepada Shiragi, kalau begitu ayo kita sekarang pergi belanja bahan makanan. Yang bikin Shiragi pun jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun pada akhirnya sampai nih di sebuah minimarket. Tapi karena Akari kan saat itu kelihatan cantik banget, jadi orang-orang pun saat itu ngeliatin mereka semua. Yang bikin Shiragi pun saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun cuma ngomong di dalam hatinya, ya wajar aja sih orang-orang jadi ngeliatin aku, karena kan aku saat ini lagi jalan sama cewek yang sangat cantik. Jadi wajar saja kalau mereka mengira kok bisa cewek secantik dirinya mau sama diriku. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka juga sempat milih beberapa sayuran untuk dimasak nanti. Tapi ngelihat semua itu, Shiragi pun nanya sama sosok Akari, oh iya Akari, kalau aku lihat-lihat, kayaknya kau tuh udah memang terbiasa banget sama semua ini. Ngedengar ucapan kayak gitu, Akari pun langsung jelasin, sebenarnya pada kelulusanku sebelumnya, aku sempat menuliskan kalau mimpiku di masa depan adalah menjadi seorang istri yang sangat terbaik. Ucapnya sambil tersenyum, yang bikin Shiragi pun saat itu ngerasa makin kebingungan. Istri yang terbaik itu maksudmu yang seperti apa? Akari pun saat itu langsung ngejawabnya, bagiku dapur dan supermarket itu adalah medan pertempuran, di mana aku harus memberikan yang terbaik dan jangan kalah dari siapapun.
Mendengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun saat itu langsung histeris dan bilang, "Kenapa yang kau katakan itu malah terdengar sangat berbahaya?" Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun saat ini udah berhasil membeli beberapa barang yang akan mereka masak nantinya. Dan singkat cerita, sampai nih mereka di rumah, terlihatlah sosok Akari yang saat itu udah selesai masak. Dia pun bilang sama Shiragi kalau saat ini hidangan spesialnya udah selesai. Itu adalah kari tomat yang dibaluri dengan penuh cinta. Akari saat itu juga meminta Shiragi untuk segera memakan makanan itu selagi masih hangat. Yang bikin Shiragi pun saat itu langsung mengikuti apa yang dikatakannya. Dan ketika dirinya memakan makanan itu, betapa terkejutnya Shiragi tentang cita rasa yang sangat luar biasa itu, yang benar-benar sangat jarang dia rasain. Dia pun saat itu sampai mau menangis dan bilang, "Ini masakan yang enak banget. Aku udah lama banget gak makan makanan kayak gini." Mendengar ucapan kayak gitu dari Shiragi, Akari pun langsung seneng banget dan bilang sama Shiragi, "Apakah benar begitu senior? Syukurlah kalau begitu. Kalau gitu aku juga akan memakan makanan ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihatlah Akari yang juga ikut makan sama sosok Shiragi. Di momen ini, Shiragi pun berkata di dalam hatinya, "Pada saat Subaru mengirimkan adik perempuannya sebagai jaminan hutang, kupikir apa yang akan terjadi nantinya. Tapi setidaknya melihat Akari yang terlihat senang seperti ini, kurasa semuanya telah menyelamatkan diriku. Selain itu masih ada misteri yang sangat besar. Kenapa dia begitu antusias untuk tinggal di rumahku ini? Dia pernah mengatakan kepada diriku bahwa dia memiliki tujuan dan akan terus tinggal di sini sampai tujuannya terpenuhi. Dia juga pernah berkata kepada diriku kalau dirinya ingin berubah apapun yang terjadi dan mendapat masa depan yang dia inginkan. Tapi apa maksud perkataan itu?" Astaga, ini MC emang gak peka banget. Tapi di tengah dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba Shiragi pun mengingat perkataan Akari yang pernah mengatakan kalau dirinya ingin menjadi istri yang terbaik dan berkata di dalam hatinya, apa mungkin dia datang ke sini hanya untuk berlatih sebagai seorang istri dengan menggunakan jaminan hutang sebagai alasannya. Kalau dengan keluarga kan bisa dianggap sebagai latihan. Jadi dia latihan dengan teman kakaknya. Kurasa itu terlalu berbahaya. Kenapa dia tidak latihan dengan keluarganya aja? Sudahlah, memikirkan semuanya hanya akan membuatku semakin pusing. Jadi lupakan saja. Ketika Shiragi sedang berfokus memakan makanan itu, tiba-tiba Akari mendekat dan mengambil sesuatu yang ada di pipi Shiragi sambil mengatakan, "Senior, ada nasi yang menempel di bibirmu itu. Aku saat ini sudah mengambilnya," ucapnya kepada sosok Shiragi. Shiragi yang terkena serangan tiba-tiba itu pun jadi malu banget dan ngucapin makasih sama sosok Akari sambil nutupin wajahnya itu. Dan Shiragi bahkan juga ngomong di dalam hatinya, bisa sangat berbahaya jika dia lama-lama berada di tempat ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus-terusan menahan seperti ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun pada akhirnya selesai makan bersama. Akari mengatakan kepada Shiragi, "Entah kenapa saat ini rasanya aneh banget. Aku nggak nyangka akan ada hari dimana kita makan berdua seperti ini. Pada saat bertemu di sekolah, kita bahkan gak mengobrol sama sekali. Tapi aku selalu menantikan hari-hari seperti ini," ucapnya sambil malu-malu. Tapi sayangnya Shiragi saat itu gak ngedengar itu dan nanya sama Akari apa yang dia katakan sebelumnya. Akari yang malu-malu itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan bilang kalau bukan apa-apa, dia cuma hanya akan menyuci piring aja. Awalnya Shiragi bilang kalau dia tuh gak perlu nyuci piring juga. Tapi Akari tetap maksa dan minta Shiragi untuk santai aja. Ini semua adalah pekerjaannya. Namun sesuatu yang mengejutkan saat itu terjadi. Shiragi malah mengatakan kepada Akari, "Terima kasih ya. Jika aku mendapat masakan seenak ini setiap harinya, aku pasti akan merasa sangat bahagia." Yang bikin Akari saat itu benar-benar terkejut banget. Apalagi Shiragi saat itu langsung bilang, Akari pasti akan menjadi istri yang terbaik. Akari yang ngedengar ucapan itu pun langsung salting banget. Bahkan dirinya saat itu sampai terjatuh di tempat itu. Shiragi yang panik itu pun langsung ngedeketin Akari dan nanya apakah dia itu nggak apa-apa. Akari yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang,
kalau dirinya nggak apa-apa, tadi hanya tergelincir sedikit. Tetapi Shiragi yang ngedengar ucapan itu pun masih ngerasa khawatir banget sama Akari, dan saat itu langsung ngecek tangannya apakah ada yang luka. Tapi ketika dicek-cek memang nggak ada luka sama sekali. Namun entah kenapa tangan dari sosok Akari itu kerasa panas banget. Sedangkan Akari saat itu mengeluarkan air mata bahagia karena dia nggak nyangka akan diperhatikan sampai sejauh ini. Namun karena Shiragi itu kan orangnya nggak peka banget, dia ngira kalau dia tuh udah bikin salah sampai Akari menangis di tempat ini. Dia pun bilang sama Akari, "Maafkan aku Akari, apakah aku terlalu tiba-tiba memegang tanganmu? Apakah itu terasa sangat sakit?" Tapi Akari yang ngedengar ucapan itu pun bilang, "Tidak seperti itu kok senior, rasanya hanya sedikit sesak. Dadaku berdebar dengan sangat kencang dan membuat aku ngerasa sangat kebingungan." Tetapi Shiragi yang saat itu ngedengar ucapan kayak gitu pun makin panik. Saking gak pekanya dia bahkan nganggap Akari itu kena serangan jantung. Dia pun saat itu ngeluarin telepon dan mengatakan kepada Akari dirinya akan memanggil ambulan. Yang bikin Akari pun saat itu makin panik dan bilang, "Bukan kayak gitu senior, ini bukan penyakit kayak gitu. Tubuhku ini sehat-sehat aja." Tetapi Shiragi yang masih panikan itu pun bilang, "Jadi kau terkena penyakit lain, apa yang harus aku lakukan?" Ngedengar ucapan kayak gitu dari Shiragi, Akari pun langsung memanfaatkan kepolosannya itu dan bilang, "Pertolongan pertama yang bisa senior lakukan adalah mengelus kepalaku." Yang bikin Shiragi pun ngerasa makin bingung tentang apa maksudnya itu. Tapi dia nanya sama sosok Akari, apakah itu memang pertolongan pertama yang benar. Akari yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang sama Shiragi, "Iya itu benar, kakakku selalu melakukan itu pada diriku." Dan karena alasan itu, Shiragi pun langsung menuruti apa yang diminta oleh Akari itu dan mengelus-ngelus kepalanya. Yang bikin Akari pun saat itu ngerasa sangat bahagia. Bahkan Akari saat itu langsung mengarahkan lengan dari Shiragi itu ke arah pipinya dan mengatakan, "Kau memiliki lengan yang sangat hangat." Sedangkan Shiragi yang ngedengar ucapan itu pun langsung menarik lengannya. Tapi Akari saat itu makin dekat dan bilang kalau dirinya ingin dielus lagi. Dia juga mengatakan kepada Shiragi bahwa Shiragi harus memberikannya napas buatan juga. Yang bikin Shiragi pun saat itu makin kebingungan. Dia pun juga bertanya kepada Akari, "Aku tidak bisa melakukan itu. Memangnya kakakmu juga melakukan itu pada dirimu?" Akari yang ngedengar ucapan itu pun bilang kalau dia memang seperti itu. Tapi sebenarnya dia tuh sedang berbohong. Dia hanya ingin Shiragi memberikan napas buatan. Tapi Shiragi yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung ngerasa frustasi dan bilang, "Oh jadi begitu ya." Melihat kesalahpahaman yang saat itu terjadi, Akari pun langsung panikan banget dan bilang sama Shiragi, "Yang tadi aku katakan itu hanya bercanda. Saudara kan tidak boleh melakukan hal seperti itu." Yang bikin Shiragi pun saat itu langsung mengatakan, "Aku mengerti, lagi pula itu bentuk pertolongan pertama." Akari yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Shiragi pun benar-benar ngerasa kesel banget dan berkata kalau dirinya tuh benar-benar bodoh banget saking tergesa-gesanya sampai lupa diri kayak gitu. Tapi karena Akari saat itu terlihat sangat malu, Shiragi pun saat itu merasa bahwa Akari pasti baik-baik aja. Dan begitulah keseharian mereka. Di momen ini, Akari juga mengatakan kepada Shiragi bahwa dia ingin meminjam kamar mandi. Dia pun saat itu langsung mandi di rumah Shiragi. Yang bikin Shiragi pun saat itu langsung bersembunyi di sisi lain sambil mengatakan, "Aku harus bisa menang, aku harus bisa melawan godaan ini. Kenapa tiba-tiba seorang gadis malah ingin mandi di rumahku?" Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.